Halo teman-teman semua, saya Trisa Kirana dengan NIM 209250216. Selamat datang di video presentasi kali ini. Coba deh kalian perhatikan fenomena sekarang. Kalau dulu, anak-anak kalau ditanya gedenya mau jadi apa, pasti jawabannya mau jadi dokter, guru, insinyur, atau pilot. Tapi kalau sekarang jawabannya jadi bergeser. Aku mau jadi YouTuber, Kak. Aku mau jadi TikTokers, Kak. Aku mau jadi selebgram. Penghasilan mereka emang gak main-main, bisa puluhan, bahkan ratusan juta per bulan, dengan modal, kreativitas, dan kamera handphone. Tapi di balik gemerlapnya dunia konten kreator, ada loh satu hal penting di negara kita yang gak boleh lolos perhatian, yaitu pajak penghasilan. Nah, di video kali ini, mari kita bahas tuntas gimana sih aturan main pajak buat para pekerja kreatif digital. Yuk kita mulai. Pertama-tama, kita harus paham dulu landscape bisnis mereka. Pesatnya digitalisasi global ini melahirkan model bisnis baru yang bernama monetisasi kreativitas. Sektor ekonomi kreatif ini sekarang jadi salah satu penyumbang ekonomi yang sangat menjanjikan di Indonesia. Ada dua karakteristik utama dari bisnis konten kreator ini. Yang pertama, teknologi sumber pendapatan global. Uang yang didapat konten kreator itu mengalir dari perusahaan raksasa, contohnya Google LLC melalui YouTube AdSense, ByteDance melalui TikTok, serta royalti sampai langganan bulanan skala global atau Global Subscription System. Karakteristik kedua adalah transaksi beroperasi sepenuhnya secara digital. Semuanya serba cashless atau non-tunai dan paperless tanpa kertas. Dan yang paling keren dan menantang, bisnis ini gak punya batasan geografis fisik. Kamu duduk di kamar di Bandung, tapi penonton dan uangmu bisa berasal dari Amerika atau Jepang. Nah, karena sifatnya yang global dan menembus batas negara, muncul pertanyaan, kan uangnya dari Amerika, kok Indonesia berhak memajaki? Disinilah kita mengenal aturan yang bernama Worldwide Income Principle. Sesuai dengan regulasi perpajakan di Indonesia, setiap wajib pajak orang pribadi yang tinggal di dalam negeri itu dikenai asas pemajakan global. Sederhananya begini, tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan apapun yang kamu peroleh, mau itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, wajib digabungkan dan dikenakan pajak penghasilan atau PPh di Indonesia. Jadi nggak ada alasan, ini duit dari Google Amerika, nggak usah lapor. Tetap harus digabung ya teman-teman. Tapi jujur aja, transaksi yang sifatnya cross-border taxation atau lintas negara ini bikin pusing otoritas pajak. Kenapa? Karena platform asing ini gak punya yang namanya bentuk usaha tetap atau kantor fisik resmi yang bisa langsung dipotong pajaknya di sini. Hal ini membuat pemotongan pajak langsung di gerbang domestik menjadi sangat menantang bagi Direktorat Jenderal Pajak. Celah inilah yang sering menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan pajak atau tax non-compliance yang angkanya masih cukup besar di sektor ini. Kreator gak tahu cara lapor, sementara pemerintah juga kesulitan mencari datanya secara manual. Lalu, kalau kita sebagai konten kreator, sebenarnya apa aja sih kewajiban perpajakan untuk kita? Di slide ini, kita bagi menjadi 3 pilar utama. Pilar pertama adalah kepatuhan formal. Ini urusan administratif dasar. Kamu wajib mendaftarkan diri untuk punya NPWP. Dan yang gak kalah pentingnya, melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan secara tertib. Batas waktunya paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Ingat, punya NPWP aja gak cukup kalau gak lapor SPT. Pilar kedua adalah kepatuhan material. Ini urusan kejujuran.
Kamu wajib menghitung pajakmu secara akurat, menyetor nominalnya secara tepat ke kas negara, dan melaporkannya sesuai dengan pendapatan real atau asli kamu. Jangan dikurang-kurangin ya. Pilar ketiga adalah pemahaman tentang objek PPh mutlak. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, segala bentuk pendapatan dari monetisasi digital, baik itu dari AdSense, sponsor, ataupun endorsement, itu mutlak diklasifikasikan sebagai objek pajak penghasilan. Sekarang kita masuk ke bagian teknis yang sering bikin orang bingung. Gimana cara ngitung pajaknya? Tenang, pemerintah menyediakan dua metode perhitungan PPh-OP secara adil, tergantung dari skala omset atau pendapatan kotor kamu dalam setahun. Pertama, ada metode pencatatan dan NPPN. Metode ini dikhususkan untuk konten kreator yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar per tahunnya. Syarat administratifnya gampang, kamu cuma perlu lapor pemberitahuan penggunaan NPPN dalam 3 bulan pertama di awal tahun pajak. Tingkat kompleksitasnya sangat mudah, kamu nggak perlu sewa akuntan, cukup catat omset kotor harian kamu aja. Di sini ada tarif norma, biasanya sekitar 50% untuk industri kreatif. Metode kedua adalah pembukuan. Ini wajib hukumnya kalau omset kamu di atas 4,8 miliar per tahun. Dasar perhitungannya bukan menggunakan perkiraan normal lagi, tapi berdasarkan laba bersih real dan pembukuan keuangan kamu. Syaratnya, kamu harus menyelenggarakan pembukuan yang rapi, punya laporan neraca, dan laporan laba rugi. Biasanya butuh laporan keuangan yang auditable. Nah, ada satu masalah yang paling sering dikeluhkan oleh konten kreator YouTube, yaitu pajak berganda. Platform global seperti YouTube yang basisnya di Amerika seringkali menerapkan potongan pajak di negara asal mereka, atau dikenal dengan withholding tax. Contoh konkretnya adalah pemotongan US Chapter 3 oleh IRS, institusi pajaknya Amerika, untuk kreator di luar Amerika Serikat. Dampaknya apa? Penghasilan yang diterima oleh konten kreator dipotong 2 kali. Di Amerika dipotong, pas dibawa ke Indonesia dipotong lagi. Kan tekor ya? Tapi tenang, pemerintah kita punya solusi solutif, yaitu mekanisme kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24. Aturan ini memungkinkan potongan pajak yang sudah kamu bayar di luar negeri tadi atau di Amerika bisa diklaim dan dijadikan pengurangan atau kredit pajak terhadap total pajak terutang kamu di Indonesia. Jadi, kamu gak perlu bayar double. Biar gak ngelamun, yuk kita pakai contoh kasus nyata. Mari kita berkenalan dengan Budi. Budi ini adalah seorang YouTuber sukses. Statusnya yaitu dia lajang dan tidak punya tanggungan. Dalam setahun, total omset bruto pendapatan kotor yang dia peroleh dari Google AdSense adalah 800 juta. Karena omset Budi 800 juta di bawah 4,8 miliar, dia berhak memakai metode NPPN dengan tarif norma 50%. Kita cari dulu penghasilan netonya. 50% dikali 800 juta sama dengan 400 juta. Jadi pemerintah menganggap penghasilan bersih Budi itu 400 juta. Sisanya dianggap biaya operasional seperti kuota, kamera, gaji editor, dan lain-lain. Lalu, cara yang kedua, dikarenakan Budi jomblo, dia dikenakan PTKP sebesar 54 juta. Maka, penghasilan kena pajak Budi adalah 400 juta dikurangi 54 juta, yaitu 346 juta. Nah, angka 346 juta inilah yang dimasukkan ke tarif progresif pasal 17 UU HPP. Lapisan 1, 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Lapisan kedua, 15% dikali 190 juta sama dengan 28.500. Lalu lapisan yang ketiga, 20
Jika dijumlahkan semua, total pajak terutang yang harus dibayar Budi dalam setahun adalah 55.500.000. Kalau dibagi 12 per bulannya, Budi cuma menyisihkan 4,6 juta rupiah. Adil banget kan dibanding penghasilannya? Meskipun simulasinya jelas, hambatan di lapangan masih tetap ada loh, misalnya seperti masalah asimetri informasi, di mana DJP belum punya akses sepenuhnya untuk ke gerbang pembayaran internasional seperti PayPal dan Stripe. Banyak juga konten kreator yang mengalami kerugian karena nggak paham cara klaim kredit pajak PPh 24 tadi, serta keluhan bahwa administrasi pengisian formulir 1770 itu rumit karena lapisan tarif progresifnya. Tapi, sikap abai terhadap pajak ini memiliki resiko hukum dan finansial yang fatal bagi keberlangsungan karir digital kita. Ada sanksi administrasi berupa bunga denda progresif bulanan kalau kita kurang bayar. Dan yang paling mengerikan, kalau kamu sengaja nggak punya NPWP, tarif pajak yang dikenakan ke kamu bisa sampai 20% lebih tinggi. Terlebih lagi, DJP sekarang gencar memanfaatkan teknologi pelacakan keuangan yang terintegrasi secara otomatis. Kabar baiknya, saat ini DJP meluncurkan Coretax System sebagai modernisasi sistem perpajakan. Sistem ini memiliki fitur Automatic Exchange of Information yang terintegrasi langsung dengan perbankan global. Dan ada fitur Pre-populated yang artinya draft SPT tahunan kamu bakal terisi secara otomatis. Jadi, sistemnya makin pintar dan memudahkan kita. Makanya, strategi terbaik buat para konten kreator sekarang adalah yang pertama, tertib pencatatan, lalu yang kedua, pengajuan NPPN, dan yang ketiga, memanfaatkan PPh 24. Jadi, kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital adalah kunci pertumbuhan pembangunan nasional yang adil melalui edukasi mandiri, pemanfaatan Coretax System, dan kolaborasi regulasi DJP, kepatuhan sukarela, dan voluntary compliance yang sehat akan tercipta. Yuk, jadi konten kreator yang cerdas, kreatif dalam berkarya, dan bijak dalam berkontribusi untuk negara. Saya Trisa Kirana, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.